3 tentang supervisi akademik. Saya akan melakukan supervisi dengan rekan sejawat saya, yaitu Bapak Ibnu Zina, merupakan guru dari guru PAI, Guru Agama Islam. Ya. Nah, di sini ada beberapa tahapan, dan ini merupakan tahapan pra-observasi ya Pak Ibu. Kita ada 3 tahapan, ada pra-observasi, ada nanti observasinya, dan pasca observasi atau refleksinya. Nah, di sini kegiatan pra-observasi, kegiatan pertama dari supervisi kita. Nah, di sini kita santai saja. Saya sebagai supervisor, kita kegiatan supervisi ini bukan mencari kesalahan, tapi hanya kita mencari bagaimana solusi dari kekurangan kita. Gitu. Saya hanya membantu mengamati bagaimana, dimana yang perlu kita perbaiki bersama. Mungkin nanti kita akan itu dilaksanakan setelah observasi. Nah, untuk tahap pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan dari saya. Apa yang dipersiapkan untuk kegiatan besok pagi? Kegiatan observasi. Untuk besok pagi itu kegiatan observasinya yang pertama menyiapkan materi. Ya. Materi dan materi pelajaran yang akan dipelajari. Kemudian media juga. Terakhir paling refleksi ya nanti ya di kelas maksudnya. Iya. Nah, itu tadi sudah disiapkan dari medianya, ya, penilaiannya, ya, penilaian pada siswa. Nah, kira-kira tujuan yang ingin Bapak Ibnu capai nanti apa? Ya, untuk tujuan pembelajaran nanti yang pertama nanti siswa bisa mengetahui beberapa jumlah Nabi dan Rasul. Oh, iya. Karena materi tentang Nabi dan Rasul, jadi materinya nanti tujuan pembelajaran itu adalah mengetahui berapa jumlah Nabi dan Rasul, kemudian mengetahui sifat wajib bagi para Nabi dan Rasul. Jadi kira-kira untuk mencapai itu dengan cara apa? Yang pertama nanti intinya materi yang kami siapkan, ada media pembelajarannya, menampilkan video dan PowerPoint dan lain sebagainya. Itu kan sebagai pelengkap dari pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi ada video ya, ada tugas gitu. Nah, terus nanti menggunakan metode yang seperti apa? Metodenya nanti digunakan adalah metode saintifik. Saintifik ya. Jadi ada 5 tahapan. Iya. Jadi kira-kira biasanya kalau sebelum-sebelumnya itu ada kesulitan tidak yang Bapak Ibu alami selama mengajar gitu di kelas? Kira-kira apa yang ini? Yang pertama sih, setiap pembelajaran itu pasti ada namanya kesulitan, ada kesulitan dan kemudahan. Kalau umumnya kesulitan di pembelajaran PAI itu yang pertama anak ini belum bisa ngaji. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua masih ada yang belum benar-benar memahami dari materi tersebut. Itu intinya. Jadi kalau dengan metode yang Pak Ibnu yang akan mengajar besok pagi itu kira-kira bisa nggak mengurangi dari permasalahan yang sering Pak Ibnu? Ya, intinya nanti karena materinya ini kita tampilkan secara metode saintifik, ya insya Allah mudah-mudahan nanti kesulitan itu bisa teratasi lebih sedikit intinya. Iya. Nanti kira-kira setelah tercapainya tujuan itu untuk mengukur ketercapaian itu menggunakan metode yang seperti apa? Ya, coba untuk pencapaian metode itu tujuannya saya akan adakan ini penilaian dengan tunjuk diri, mungkin menyebutkan contohnya seperti menyebutkan nama-nama nabinya, kemudian metode demonstrasi ya ini ya. Jadi mereka maju satu persatu
untuk menghafalkan jumlah Nabi dan Rasul. Iya, jadi mereka langsung praktek langsung. Praktek langsung ya, demonstrasi ya. Iya, biar kita lebih tahu, karena tadi masalah bisa tidak mereka menggunakan Nabi dan Rasul. Iya. Dengan itu kita bisa mengukurnya. Jadi silakan siapkan semaksimal mungkin. Nanti kita besok melakukan observasi. Jangan dianggap sebagai pengawas, kita hanya saling berbagi lah, intinya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Silakan dipersiapkan semaksimal mungkin. Sampai bertemu besok pagi. Ya, makasih banyak ya Pak Ibnu. Iya, sama-sama. Pelajaran kita hari ini, sebelum kita memulai pelajaran ke-7, Bapak ingin mengulangi dulu pelajaran kita sebelumnya di pelajaran ke-6. Pelajaran ke-6 kemarin tentang apa? Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un itu ada berapa ayat kemarin? 7 ayat. Kemudian surah Al-Ma'un itu termasuk surah apa? Makkiyah atau Madinah? Makkiyah. Oke, baik. Kemudian surah Al-Ma'un tersebut bercerita tentang apa? Orang yang beragama. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran ke-7 tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Sebelum kita masuk ke materi ini, ada nggak yang sudah hafal nama-nama Nabi dan Rasul? Angkat tangan. Ada yang sudah hafal? Oke, baik ya. Sebelum masuk ke pelajaran itu, apakah di antara kamu semua sudah mengetahui berapa jumlah Rasul-Rasul Allah? 25. Ada? Berapa? 25 Rasul. Nah, oke. 25 itu adalah yang wajib diketahui. Pada dasarnya jumlah Nabi dan Rasul itu banyak. Sangat banyak. Ya, tetapi yang wajib kita imani dan kita ketahui ada 25. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin kamu membaca dulu. Buka halaman 59 sampai 60 itu dibaca. Ya, sembari Bapak menyiapkan materinya. Oke, silakan dibuka bukunya. Sudah? Sudah selesai? Sudah saya baca ya? Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak ingin kamu lihat video dulu ya. Oke? Sambil dihafalkan. Ini tentang Nabi dan Rasul. Oke, baik. Silakan perhatikan baik-baik ya. Nah, nanti ini akhir pembelajaran kita semuanya harus hafal ya. Bisa? Oke. Baik. Ada yang baru bisa bantu Bapak membaca halaman 59 tadi? Yang siap bantu? Oke, silakan. Cika, dibaca Cika. Yang halaman 59 bagian A.
Oke, nah kita hari ini belajar tentang mengenal Rasul-Rasul. Oke, lanjut. Apa itu Rasul? Rasul secara bahasa artinya utusan. Siapa yang utus? Nah, nanti di sini akan dijelaskan apa itu nabi, siapa itu nabi, dan siapa itu Rasul. Nah, kemudian kita akan mengetahui perbedaan nabi dan Rasul. Ini secara bahasa ya. Secara bahasa Rasul itu adalah utusan. Nah, kalau secara istilah Rasul secara istilah adalah seorang laki-laki. Jadi setiap Rasul dan Nabi itu laki-laki. Ada yang bertanya, kenapa enggak perempuan? Kenapa coba? Nggak tahu. Jadi karena memang yang namanya laki-laki adalah pimpin dalam kehidupan. Jadi seyogianya, seharusnya yang menjadi pemimpin adalah seorang laki-laki. Maka Allah mengutus seorang nabi dan rasul itu adalah laki-laki. Kemudian nabi dan rasul dengan manusia ini sama nggak? Sama. Jadi nabi dan rasul itu makan, minum. Intinya semua sifat manusiawi ada pada nabi dan rasul. Ada dalam diri rasul. Nah, rasul juga minum. Minum nggak? Berjalan juga, nikah juga, punya anak juga, bisa juga sakit, bisa juga senang, gembira, atau juga bisa susah. Itu maksudnya manusiawi. Ada senang, ada susah, ada suka, ada gembira. Semuanya itu sifat ada pada nabi dan rasul. Semuanya manusiawi. Ini nama-nama nabinya. Yang pertama Nabi yang pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua Nabi Idris. Nabi Idris alaihi salam. Kemudian yang ketiga Nabi Nuh. Nabi Nuh. Kemudian Nabi Hud. Selanjutnya Nabi Soleh atau Nabi Saleh. Kemudian yang ke-6 Ibrahim. Ada sudah hafal ini? 6 Adam, Idris, dan Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Yakub dan Yusuf, Aizul, Ibnu Zakun, Rasul itu punya sifat sidik, kemudian mustahil memiliki sifat yang namanya apa? Lawan katanya sidik. Jujur ya. Sidik itu artinya jujur. Berarti kalau dia kebalikannya jujur, berbohong. Berarti ada juga sifat kebalikannya. Sama sifat wajib bagi Rasul ini ada 4, kemudian sifat mustahil bagi Rasul juga ada 4. Tapi yang hari ini kita pelajari ada yang 4 ini. Oke, yang kedua, coba baca. Denny, baca Denny. Kedua, Rasul harus kita dapat percaya. Seorang Rasul mustahil khianat. Terus Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. oke. Kemudian yang kedua, sifat wajib bagi Rasul ini adalah amanah. Apa artinya amanah? Dapat percaya. Oke. Kemudian sifat yang ketiga yang wajib bagi para Rasul adalah menyampaikan apa yang disampaikan, diwahyukan oleh Allah kepada Rasul. Maka para Rasul ini wajib menyampaikan kepada
umatnya. Setiap rasul dan nabi dan rasul itu mempunyai umat. Ya, jadi ketika mereka menerima wahyu, para rasul yang menerima wahyu, mereka wajib menyampaikan tabligh kepada umatnya. Misal contoh, Nabi Muhammad menerima wahyu sholat, menerima wahyu dari Allah sholat, perintah sholat. Nabi sampaikan kepada umatnya, sehingga kita wajib sholat berapa kali sehari? 5 kali. Itu yang wajib. Ya, perintah wahyu dari Allah disampaikan Nabi kepada kita, sehingga ini perintahnya wajib. Sholat wajib bagi kita orang Islam ada 5 waktu. Oke. Yang terakhir, sifat yang wajib bagi Rasul apa? Patona. Apa artinya patona? Cerdas atau pandai, atau juga bisa diartikan pintar. Jadi setiap Rasul, Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat patona. IQ-nya tinggi, mungkin di atas 200 misalkan seperti itu. Ya, pintar. Para Nabi dan Rasul itu adalah orang yang pintar, maka wajar mereka diutus oleh Allah. Oke, sebelum kita lanjut, coba semuanya berdiri dulu. Jadi dulu ya, berdiri dulu. Oke, semangat nih ini. Kurang semangat. Oke, terus lanjut. Apa ada? Biar semangat ya. Semangat ya. Semangat ya. Oke, Bapak ada lagu seperti ini. Sering kan dengan lagu kalau kau suka hati tepuk tangan. Pernah dengar itu? Kita ganti liriknya. Kita ganti ya. Kalau kau cinta Allah tepuk tangan. Perempuan. Kalau kau cinta Allah tepuk tangan. Oke. Lanjutnya. Kalau kau cinta Rasul tepuk tangan. Lagi. Perempuan. Kalau kau cinta Rasul tepuk tangan. Oke, kita ulang yang pertama ya. Yang terakhir. Kalau kau cinta Allah dan juga Rasulullah, mari bersama-sama tepuk tangan. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Tidak wajib disampaikan kepada umat. Oke, Nabi dan Rasul itu sama-sama menerima wahyu. Mereka menerima wahyu dari Allah. Kemudian Nabi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Dia wajib disampaikan kepada umatnya. Nah, kalau Rasul bedanya dengan Nabi, menerima wahyu tetapi wajib Disampaikan kepada umatnya. menyampaikan kepada umatnya. Nanti setelah ini akan ada soal pertanyaan, tapi sebelum itu Bapak ingin kamu menghafalkan apa? Nabi dan Rasul. Boleh nanti pakai lagu atau tidak pakai lagu boleh. Nanti kamu hafalkan dulu, Bapak kasih waktu 5 menit untuk menghafalkannya. Terserah, boleh pakai nada boleh, pakai lagu boleh, atau nggak pakai lagu juga boleh. Nah, boleh, silakan. Ke depan, teman-teman ya. Nah, teman-teman. Oke, silakan. Ada teman-teman. Oke, yang lain perhatikan teman kita Nazira untuk menghafalkan 25 Nabi dan Rasul. Silakan. Adam Idris Nuh Daud Soleh Ibrahim Ismail Ishak Yakub dan Yusuf Aisyu Musa Harun Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Adam Nabi Isa Muhammad Al-Mustafa. Oke, tepuk tangan dulu teman-temannya. Ada lagi yang hafal? Silakan maju. Nah, oke, silakan ditulis. Nanti kerjakan boleh di kelas, di sini boleh, di rumah juga boleh. Ditulis dulu soalnya. Soalnya dulu. Tulis dulu ya soalnya ya. Soalnya ada 4. Kerjakan nanti boleh di rumah, boleh. Ya. Baik, untuk hari ini cukup. Sebentar lagi kita istirahat. Kemudian sebelum Bapak mengakhiri pelajaran kita hari ini, Bapak ingin tanya dulu.
Oke. Kemudian ada berapa sifat nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Sifatnya. Yang pertama, yang kedua, amanah, ketiga, tabligh. Oke. Kemudian ada rasul ini yang masuk rasul ulul azmi. Siapa saja? Nabi Nuh. Kemudian Nabi Musa, Ibrahim, Nabi Muhammad, satu lagi Nabi Isa. Oke, cukup ya. Udah paham semuanya di sini? Oke, baik. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini ya. Kemudian belum. Sebelum itu nanti jangan lupa PR-nya dikerjakan di rumah ya. Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa sama-sama. Berdoanya dalam hati. Ya, berdoanya dalam hati ya. Ya, silakan ketua kelas pimpin doanya, doa dalam hati. Oke, silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Inu. Ya. Tadi sudah melaksanakan proses pembelajaran ya di kelas 5 tentang materi apa tadi? Mengenal Rasulullah. Ya, mengenal Rasulullah. Apa yang Bapak rasakan setelah melaksanakan proses pembelajaran ini? Yang pertama intinya lega. Enggak ya? Lega. Kemudian mudah-mudahan tadi harapannya yang pertama bisa diterima oleh strategi materi ini. Kemudian yang kedua bisa menambah pengalaman bagi saya sendiri. Ya, pengalaman itu sangat berharga ya. Ya. Tadi kan tujuannya Bapak tadi tentang mengenal Nabi dan Rasul. Kira-kira menurut Bapak tadi tujuannya tadi sudah tersampaikan dan siapa yang dulu? Kalau secara keseluruhan sebenarnya belum sampai. Ya, karena masih ada beberapa orang nanti yang belum hafal ya. Karena tujuannya kan menghafal nama-nama Nabi dan Rasul. Iya. Betul. Berarti kalau dipresentasikan itu kira-kira berapa persen? Untuk persentasenya mungkin sekitar 80-an persen lah. 80% Ya, ya? betul. Pencapaiannya 80% ya. Kira-kira itu tadi 20% itu terhambatnya di apa? Ya mungkin mereka masih belum hafal ya pertama. Nah, yang pertama dia belum hafal. Kemudian yang kedua mungkin minat juga. Ya. Nah, Itu ini hambatannya seperti itu. Kira-kira untuk kedepannya itu kalau biar hambatannya itu hilang itu gimana? untuk hambatannya itu mungkin yang bisa dievaluasi lagi ke depannya yang pertama untuk karena tujuan pembelajaran itu menghafal, mungkin nanti menghafalnya tidak langsung sebanyak itu. Mungkin step by step untuk minggu ini mungkin 10 dulu, minggu depan lagi 10 lagi. Jadi namanya hitungannya mereka apa namanya setoran lah. Gitu. Ya sedikit-sedikit, lama-lama nanti Jadi mungkin. karena lumayan banyak ya, 25 soalnya. langsung dikejar dalam satu hari itu. Iya. Ya, memang kita pun agak susah ya melakukannya. Jadi kita kalau dalam tahap pun mungkin lebih mudah ya. Selain itu kita ketahui tadi dari tahapan pembelajaran itu ada pendahuluan, ya, ada kegiatan inti, terus ada penutup. Ya, kira-kira menurut Pak Ibnu tadi semuanya tercapai atau masih ada yang keliru dari tahapan-tahapan dari kegiatan pembelajaran? Ya, kalau menurut saya pribadi dari mulai dari tahapan pembukaan, kemudian kegiatan inti, yang itu semuanya sudah ada. Cuman sebelum tadi kalau nggak salah tujuan pembelajarannya yang disampaikan kepada anak-anaknya. Ya, secara lisannya. Lisannya. Ya, tapi tadi kalau saya lihat intinya tadi sudah Sudah disampaikan. Tapi
inti karena ini memahami Nabi dan Rasul, ya intinya tersampaikan lah. Karena jumlah Nabi Rasul yang wajib kita tahu ada 25, dan sifat wajib bagi Nabi itu ada 4 kali juga tersampaikan. Iya. Tapi memang itu tujuannya hampir tadi sudah 80% ya dari targetnya. Mudah-mudahan. Sudah itu kegiatan penutup tadi gimana? Untuk kegiatan penutup, refleksi terakhir sampai kepada anak-anak mengulangi lagi ya, mengulangi lagi apa pendapat dengan Nabi dan Rasul, kemudian sikap dengan Nabi dan Rasul, terakhir melakukan apa penutup bersama. Jadi rata-rata sudah tersampaikan sesuai dengan modul ajar yang sudah disusun ya. Tapi memang jadi secara waktu juga sudah tepat waktu, setengah 10 kita sudah istirahat dan semuanya tahapan itu tadi memang sudah tersampaikan, sudah sangat baik. Secara keseluruhan ini sangat luar biasa, sudah baik. Ya. Tinggal kira-kira, tapi kalau dari di sini itu ada yang namanya sedikit kompetensi yang menurut saya tuh belum didapatkan siswa. Karena mungkin kita terbatas dari jumlah siswa ya. Jumlah siswa kita cuma 8 orang, tapi sebenarnya masih bisa kita penuhi. Karena kalau yang saya tahu itu ada KSE, itu kompetensi sosial emosional. Ya, jadi emosional itu setidaknya ada interaksi antara siswa dan siswa. Ya, karena tadi ya cuma adanya siswa dan guru, cuma dua pihak. Ya, tapi kurangnya tadi yang siswa tidak ada yang ini. Ya, ada yang menanggapi. Tapi karena sosial emosional kan biasanya siswa dengan siswa itu, karena di dalam kelas itu pasti terlibat kan. Iya. Tapi tadi belum terlihat. Tapi secara keseluruhan sudah bagus dan sudah baik. Jadi tadi dengan cara bisa melakukan dengan bertahap untuk pembelajaran ini. Tapi berarti Pak Ibu sudah tahu di mana permasalahannya, di mana letak kesulitannya dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi bisa untuk selanjutnya bisa kita perbaiki bersama, jadi bisa kita tahu oh di sini ternyata dengan seperti ini, di sini kurangnya di sini, jadi kita perbaikinya di sini. Sebenarnya kita butuh konsultasi kayak gini untuk berbicara. Jadi yang mana yang lebih baiknya, yang mana yang terbaiknya gitu. Karena sebenarnya semuanya sudah baik, tapi kita mencari yang lebih baik lagi ya. Jadi untuk materi kedepannya itu materinya tentang apa lagi? Masih tentang lanjut materi ini atau Masih lah. masih yang tentang hikmah beriman kepada Rasul. cuma beriman kepada Rasul. Rasul. Itu nanti prosesnya gimana? Kira-kira rencananya untuk kedepannya sudah tahu kita di sini kita kekurangannya kita di sini, kita perlu perbaikan di sini. Ya, jadi paling untuk depannya biar proses yang lebih efektif lagi. Tadi kita akan lakukan jadi ya bersama mungkin mengulangi lagi proyek sebelumnya, kemudian kita kaitkan lagi dengan proyek yang datang. Contoh misalkan tidak nantinya kita kaitkan dengan hikmahnya nanti, sehingga ada apa namanya lanjutan kaitan pembelajarannya dari minggu ini dengan minggu selanjutnya. Kemudian untuk dari segi demonstrasinya yang hafalan mungkin minggu ini belum hafal, minggu depan kita hafalan lagi, tapi dengan tadi bertahap. Jadi kita harus ada perbaikan ke depan ya. Ke depannya kita melaksanakan tindak lanjut apa yang kita sadari kekurangan kita pada hari ini, kita ke depannya kita harus lebih baik lagi. Tadi sudah Pak Ibu juga sudah tahu solusinya, bagaimana cara mengatasinya. Namun setiap ini pasti kita ada kekurangan. Sudah itu kita juga tidak bisa memaksakan 100% tujuan kita pembelajaran kita itu tercapai, karena kita tahu kemampuan anak itu berbeda-beda. Itulah katanya perlunya pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya, jadi ada yang belajarnya lebih tertarik dengan audio visual, ada yang kinestetik ya,
bisa. Jadi tapi Pak Ibu tadi sudah memenuhi semuanya. Ya, dengan audio, visual, dengan proyektor, kinestetik tadi diajak bermain, ya. Terus ada yang berdiferensiasi itu ada berdiferensiasi konten tadi materinya sudah dari proyektor, terus dari buku, itu sudah memenuhi. Terus ada lagi yang sedikit kurang terlihat tadi, produknya, ya, diferensiasi produknya. Jadi produknya tadi cuma terfokus dengan hafalan. Nah, selain hafalan, kalau misalnya anak tadi dia ada bukan kinestetik, dia lebih ke auditory, itu dengan cara apa? Kalau biasa seperti itu hafalan ya, tapi setelahnya ke depan saya tadi Ya, bisa hafalan seperti itu, bisa juga dia bisa menulis. Ya, ditulis aja, tapi tanpa melihat buku yang ditulis, itu kan bisa juga, karena ya ada yang tidak pede, ya ada pede ke depan tadi mungkin lebih dengan menulis. Ya, jelas. Jadi kita juga harus berdiferensiasi produknya, tidak harus disamakan, semuanya harus melafalkan, melaporkan secara langsung, bernyanyi, ya bisa. Terus tadi juga kurang kelihatan di kegiatan berikutnya tadi tentang kita rencana tindak lanjut untuk ke depannya. Ya, karena tadi mungkin terburu dengan waktu, jadi terlewatkan, tidak bisa tersampaikan secara maksimal. Cuma tadi hanya disinggung sedikit, ya, itu secara seluas. Tapi nanti untuk kedepannya sesuai rencana tadi, yang mana kekurangannya kita akan perbaiki untuk kedepannya lagi. Bagaimana Pak Ibnu? Apakah ada lagi yang mengganjal di hati tentang proses pembelajaran yang telah Pak Ibnu sampaikan tadi? Kalau bukunya, saya cukup Pak. Ya, tinggal kita perbaiki bersama ke depannya nanti. Oke, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Saya ucapkan terima kasih banyak ya atas waktunya. Ya. Setelah itu ini juga jadi pembelajaran bagi saya. Tidak hanya bagi saya juga belajar. Mungkin itu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya